Bab 601/610 kalahkan Raja Dewa Kehidupan, Nafas Dewa Naga. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, baiklah, aku sendiri yang membunuhnya, Chu Qin mengangguk. Setelah itu, alam dewa mungkin akan mendapat masalah. Raja Dewa Kehidupan menjawab, kenapa? Tanya Chu Qin. Menghancurkan Raja Dewa, melawan selatan dan utara selama bertahun-tahun ini. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang tersinggung. Begitu Raja Dewa Penghancur mati, mereka pasti akan menyerang alam dewa. Raja Dewa Kehidupan menjawab, bagaimana jika aku di sini, mereka tidak akan bisa mengatasi badai. Chu Qin tersenyum, inilah yang aku khawatirkan. Kamu dan wanita-wanitamu datang ke alam dewa untuk bersenang-senang, tetapi sekarang, kamu harus membayar kesalahan karena menghancurkan Raja Dewa. Raja Dewa Kehidupan tidak tahan lagi. Karena sudah seperti ini, apalagi yang bisa kukatakan? Chu Qin tersenyum tipis, jika kamu tidak bisa menikmatinya, maka bertarunglah. Bagaimanapun, aku sudah terbiasa bertarung. Ya, Raja Dewa Kehidupan mengangguk sambil berpikir. Kehidupan, maukah kamu bertarung denganku? Tanya Chu Qin. Raja Kehidupan mengangguk, kau menyelamatkanku. Mulai sekarang, hidupku akan menjadi milikmu. Apa kau benar-benar berpikir begitu? Tanya Chu Qin. Ya, Raja Dewa Kehidupan mengiyakan. Kalau begitu, Raja Kehidupan, kau boleh menjadi pacarku. Chu Qin mengambil kesempatan itu untuk berkata. Raja Dewa Kehidupan berkata sedikit linglung. Kenapa? Hidupmu adalah milikku, apa salahnya menjadi pacarku? Kata Chu Qin sambil tersenyum. Kehidupan mengerutkan bibirnya, dan akhirnya menjawab, Chu Qin, bisakah kau membiarkanku memikirkannya? Raja Kehancuran telah mengejarnya seumur hidup, dan dia menolak tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak bisa menolak Chu Qin, seorang pria yang baru mengenalnya kurang dari beberapa hari. Tampaknya Chu Qin adalah segalanya yang ditakdirkan untuknya. Chu Qin tersenyum sedikit, karena, tidak peduli apapun, Raja Dewa Kehancuran juga merupakan rekan seperjuangan terdekatku. Raja Dewa Kehidupan menjawab, aku akan bersamamu segera setelah dia meninggal. Jadi kau khawatir tentang ini? Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, dan segera berdiri dengan bibir merah Raja Kehidupan dan menciumnya secara langsung. Chu Qin awalnya berpikir bahwa yang dipedulikan Raja Kehidupan adalah ketertarikannya atau ketidaksukaannya terhadap dirinya sendiri. Kondisi seperti apa kondisi ini? Ini tidak dapat menghentikan tekad Chu Qin untuk menggoda saudara perempuannya. Raja Kehidupan, pertama-tama membuka matanya yang indah, lalu menutup matanya, dan mulai menikmati. Raja Kehidupan, untuk pertama kalinya menemukan bahwa berciuman adalah hal yang luar biasa. Sekarang, apakah kamu masih khawatir? Chu Qin bertanya, jangan khawatir. Jika mereka memiliki keluhan, aku akan mengurus semuanya. Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memegang tangan Chu Qin, aku akan menanggungnya bersamamu. Baiklah, jawab Chu Qin dengan sungguh-sungguh, sambil menatap Raja Kehidupan. Raja Kehidupan juga menatap Chu dan Qin dengan penuh kasih sayang. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah berhasil menaklukkan Dewi tersembunyi dari Raja Kehidupan, dan mendapatkan 100% dukungan dari Raja Kehidupan, artefak tertinggi, armor naga. Mendengar perolehan yang tak terduga ini, Chu Qin sedikit senang, tetapi dia mengabaikannya untuk sementara waktu dan mengalihkan perhatiannya ke Raja Kehidupan. Tepat ketika Chu Qin dan Raja Kehidupan ingin berciuman lagi, raungan besar binatang buas datang dari luar. Ada apa? Raja Kehidupan dan Chu Qin sama-sama sedikit terkejut. Terutama Chu Qin, bagaimana mungkin ada binatang buas yang mengaum di alam dewa? Mungkinkah orang-orang itu datang begitu cepat? Itu bukan orang-orang di luar, tetapi binatang buas jiwa di alam dewa. Raja Dewa Kehidupan menjawab dengan lembut. Binatang buas jiwa di dalam. Chu Qin terkejut sejenak. Kemudian, dia memikirkan sejenis binatang buas jiwa yang kuat. Raja Kehidupan juga berkata, itu pasti naga raksasa yang dipenjara di tanah tertutup. Raja Kehancuran baru saja bertarung denganmu, apakah itu memobilisasi kekuatan pusat alam dewa? Ya, Chu Qin mengangguk. Chu Qin, mengerikan, masalahnya akan datang. Kehidupan, apakah kamu berbicara tentang Raja Naga Emas yang disegel di hutan alam dewa? Tanya Chu Qin. Ya, Chu Qin,
bagaimana kamu tahu ini ketika kamu pertama kali datang ke alam dewa? Raja Dewa Kehidupan ragu. Biarkan saja, Chukin menjawab sambil tersenyum, jika itu dia, itu akan lebih mudah. Mudah ditangani. Raja Kehidupan sedikit terkejut. Raja Naga Emas, tetapi klon Dewa Naga, mewarisi kekuatan Dewa Naga yang paling murni. Pada awalnya, tidak ada dari 5 dewa tertinggi yang membunuhnya, dan hanya bisa menyegelnya di hutan para dewa. Melihat bahwa Chukin tampak begitu percaya diri, Raja Kehidupan tidak lagi meragukan apapun, mengikuti Chukin dan berjalan keluar dari kuil kehidupan. Chukin dan Raja Dewa Kehidupan segera tiba di sekitar hutan alam dewa, dan Bibi Dong dan yang lainnya sudah dikepung di sini. Chukin, para wanita berkata dengan gembira ketika mereka melihat Chukin. Chukin, saudari Leia berkata bahwa binatang jiwa yang sangat menakutkan akan segera muncul di hutan. Xiao Hu berkata dengan sangat khawatir. Ya, Chukin, Raja Dewa Penghancur secara berlebihan memobilisasi kekuatan pusat alam dewa. Akibatnya, segel terbesar alam dewa hancur, dan binatang jiwa kuno dilepaskan. Leia juga tampak sedikit cemas. Aku sudah tahu masalahnya. Chukin tersenyum kembali, ayo pergi, kita akan menemuinya. Chukin tidak bisa, itu adalah binatang buas yang tidak bisa dikalahkan oleh 5 dewa suci tertinggi. Pada saat ini, Dewi Malaikat Qianyin berteriak tanpa sadar. Mendengar ini, Chukin berbalik dan melirik Dewi Bidadari, memperlihatkan senyum yang membuatnya merasa lega. Tiba-tiba, wajah Dewi Bidadari memerah. Mengapa dia tiba-tiba begitu peduli pada Chukin, dan senyum Chukin membuatnya malu. Chu dan Qin berhenti berbicara terlalu banyak, dan menjadi yang pertama bergegas ke hutan, dan Raja Kehidupan, Bibi Dong Qianrensui dan yang lainnya, semuanya mengikuti dari belakang. Hutan alam dewa jauh lebih besar daripada hutan besar Stardow, tetapi Chu dan Qin dan yang lainnya bukan lagi manusia asli. Setelah beberapa napas, mereka tiba di pusat hutan alam dewa, yang, seperti hutan besar Stardow, adalah sebuah danau. Di atas danau, ada segel rune yang padat. Segel ini, tampaknya, telah menjadi sangat tipis, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Tidak, Chukin, segel alam dewa, itu tidak akan bertahan paling lama 5 menit. Leia dan Raja Dewa Kehidupan berkata bersamaan. Namun, Chukin tersenyum acuh tak acuh, dan mengeluarkan Dewa Raja Sura, bukan untuk memperkuat segel, tetapi untuk menghancurkan segel luar secara langsung. Ah, perilaku aneh Chukin mengejutkan semua wanita dan para dewa. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Chu dan Qin. Namun, semua wanita memilih untuk percaya tanpa syarat kepada Chukin. Chukin pasti punya alasan untuk melakukan ini. Pada saat segel itu rusak, seluruh danau diterangi dengan cahaya keemasan, dan sedetik kemudian, sesuatu melesat dari dasar danau. Pada saat yang sama, energi yang sangat kuat mengalir keluar. Sungguh fluktuasi energi yang kuat. Wah, aku merasa seperti akan mati lemas. Xiao Wu, Ayin, dan makhluk roh lainnya berkata dengan terkejut. Ini adalah napas Dewa Naga. Ziji menatap langit dengan pupil matanya mengecil. Pada saat ini, semua orang menatap langit, dan mereka semua terkejut dengan pemandangan di depan mereka di ketinggian. Seekor Raja Naga Emas besar muncul di sana. Ini adalah naga raksasa yang mirip dengan naga jahat dalam mitologi barat. Sisiknya yang berbentuk berlian bersinar dengan kecemerlangan yang luar biasa, tebal, padat, dan penuh dengan ketajaman. Bahkan satu sisik berukuran lebih dari 1 meter persegi, dan jumlah sisik pada tubuh yang besar sulit dihitung. Di belakang punggungnya, ada sayap yang sangat besar. Di kepala yang besar, sebuah duri muncul dari atas kepala dan rahang bawah. Duri-duri di bagian atas kepala menyebar hingga ke ekor di sepanjang punggung. Duri-duri itu seperti bilah yang kaku. Ekornya sangat panjang, dan ujungnya ditutupi dengan duri-duri, seperti versi gada super yang diperbesar. Itu adalah naga yang menakutkan dengan panjang hampir 1000 kaki. Matanya berwarna seperti merah delima, dan pupil matanya penuh dengan cahaya yang brutal dan ganas. Naga yang sangat besar, Chukin, aku takut. Kepribadian Wang Qiwer lebih khawatir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bersembunyi di belakang Chukin dan meraih lengannya. Ini adalah seekor naga dengan keilahian penghancur Dewa Naga, yang mampu menghancurkan segalanya. Seorang dewa berkata dengan suara gemetar. Semua orang, semua dewa, kecuali Chukin dan Raja Dewa Kehidupan, sedikit banyak merasa takut. Naga raksasa ini terlalu menakutkan,
seolah-olah dapat menghancurkan puncak gunung raksasa dengan jentikan ekornya. Itu benar-benar dia. Chukin tersenyum tipis, merasakan aura yang familiar pada naga itu. Naga raksasa ini bukanlah orang lain, melainkan klon lain dari Dewa Naga, Raja Naga Emas. Keluarlah, Raja yang kesepian akhirnya keluar. Raja Naga Emas mengucapkan bahasa yang melumpuhkan, mendengarkan suaranya, sepertinya dia masih sangat muda. Semut para dewa, pada saat ini, Raja Naga Emas memandang Chu dan Qin dan yang lainnya. Kalian telah memenjarakan raja yang kesepian selama bertahun-tahun, sekarang saatnya untuk membayar harganya. Kalian salah, Raja Naga Emas. Pada saat ini, Chukin berkata dengan tenang. Hei, wajah baru, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Raja Naga Emas memandang Chukin dan berkata, kelihatannya sangat kuat, menarik, dan menarik. Ayo kita mulai hancurkan darimu. Begitu suara itu jatuh, Raja Naga Emas langsung melambaikan lengan naganya dan menghantamkannya ke Chukin. Sudut mulut Chukin sedikit miring. Dia sudah lama berharap Raja Naga Emas akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini adalah keilahian Dewa Naga yang hancur, egois, dan sombong. Donger, Sheng Sheng, Qiwer, kalian semua mundur. Chukin memiringkan kepalanya dan melihat orang-orang di belakangnya. Setelah mendengar ini, semua wanita bergerak mundur. Tubuh Chukin segera mulai tumbuh besar, dan segera mengayunkan tinjunya untuk menghadapi tinju naga dari Raja Naga Emas. Dengan suara, bang, yang keras, tinju naga Raja Naga Emas dan tinju Chukin bertabrakan dengan keras. Raja Naga Emas terlalu besar, sehingga bahkan tinju Chukin, yang telah menjadi raksasa setinggi 100 meter, terlihat sangat kecil di depan lengan naganya. Namun, tinju Chukin bertabrakan dengan tinju raksasa Raja Naga Emas, dan tampaknya tidak dikalahkan oleh yang terakhir. Sebaliknya, ada kecenderungan untuk sedikit mengalahkan Raja Naga Emas. Apa? Melihat pemandangan ini, tidak hanya Raja Naga Emas, Raja Kehidupan, Leia dan yang lainnya semuanya terkejut. Anda tahu, 5 dewa tertinggi di awal tidak berani menerima pukulan ini. Mereka masih dirancang untuk menyebabkan Raja Naga Emas terluka, dan akhirnya mereka menggunakan pedang 3 alam untuk menyegel Raja Naga Emas. Tapi sekarang, Chukin sendiri memblokir tinju Raja Naga Emas. Dengan cara ini, kekuatan Chukin telah melampaui 5 dewa tertinggi. Dengan kata lain, kekuatan Chukin sudah dapat mengguncang seluruh alam dewa sendirian. Sebenarnya, kekuatan Raja Naga Emas berada di puncak level Raja Dewa, dan dengan kekuatan akhir periode Chu dan Qin, itu tidak cukup untuk menghentikan pukulan ini. Namun, Chukin baru saja memperoleh artefak tertinggi, armor pertempuran naga. Armor pertempuran ini jelas merupakan armor pertempuran. Sebaliknya, itu adalah fisik. Ketika Chukin memperolehnya, itu telah terintegrasi ke dalam tubuh Chukin. Oleh karena itu, pukulan Chukin tadi sebenarnya mengandung armor dewa tertinggi. Dewa tertinggi, alam di atas Raja Dewa, masing-masing memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dan mengguncang galaksi, dan armor dewa tertinggi ini secara alami tidak lemah. Armor dewa tertinggi yang dianugerahkan oleh sistem memiliki kualitas yang sangat baik. Setelah Chukin memakainya, dia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncaknya, dan bahkan sedikit melampaui puncaknya. Oleh karena itu, Raja Naga Emas hancur. Siapa kamu? Mengapa aku merasakan napas ras naga di tubuhmu? Raja Naga Emas menatap Chukin, sedikit terkejut. Kamu masih bisa melihatnya. Chukin tersenyum tipis. Raja Naga Emas, berhentilah dulu, kau bukan lawanku, tunjukkan sesuatu padamu, mungkin kau tidak akan melakukannya denganku. Apa itu? Pada saat normal, karakter arogan Raja Naga Emas sama sekali tidak mungkin untuk dikompromikan dengan mudah, tetapi sebaliknya, ia merasakan kekuatan yang tak terkalahkan dari Chukin. Chukin tersenyum lembut, dan perintah perang berwarna putih keperakan muncul di tangan kiri Chukin. Raja Naga Emas, apakah kau mengenalinya? Ini adalah perintah perang Raja Naga. Barang milik Raja Naga Perak. Raja Jinlong terkejut. Aku mengerti, naga emas besar ini ada hubungannya dengan saudari Guyuena. Wang Qiwer berkata dengan heran. Setelah mendengar ini, para wanita itu tampaknya tiba-tiba menyadari sesuatu. Raja Naga Emas, Raja Naga Perak, naga emas di depannya berada dalam kelompok yang sama dengan Guyuena. Tidak heran, Chukin langsung merusak segel dan ternyata itu miliknya sendiri. Akui saja, Chukin juga tersenyum, jadi,
apakah kamu masih ingin melakukannya denganku? Awalnya, Chu Qin dan semua gadis mengira Raja Naga Emas akan menyerah begitu saja. Tetapi saya melihat bahwa alih-alih berhenti, Raja Naga Emas malah marah. Bajingan, kalian para dewa sialan, benar-benar membunuh Raja Naga Perak dan mengambil token darinya. Raja yang sendirian akan membunuhmu dan membawamu dan alam dewa, kehancuran total. Begitu suara itu jatuh, Raja Naga Emas berteriak ke langit, dan segera seluruh tubuhnya, seperti meteor yang menyala, menabrak Chu Qin dan semua orang. Chu Qin dan semua orang sedikit tidak terduga. Raja Naga Emas, IQ mengkhawatirkan. Kalian, teruslah mundur. Chu Qin segera berteriak kepada orang banyak, dan segera seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan, dan dia akan mencegat dampak dari meteor Raja Naga Emas. Xiao Jin, kamu terbelakang mental, beraninya kamu memukul Chu Qin dan berhenti. Pada saat ini, ada sajak yang indah, dan suara halus terdengar. Segera, di depan Chu Qin, sosok cantik muncul dari udara tipis. Dia mengenakan baju besi rantai putih perak dengan 2 tanduk naga putih perak di kepalanya. Dia cantik dalam penampilan, dengan temperamen yang luar biasa dan unik, dan tubuhnya panas dan sempurna. Siapakah Raja Naga Perak Gu Yuena? Kakak Gu Yuena, Naer, para gadis dan Chu Qin semua terkejut dengan senang hati. Ketika melihat Gu Yuena, Raja Naga Emas juga tiba-tiba mengerem, berhenti dan melanjutkan. Dampaknya, dan segera menyusut dan menjadi kepala berambut merah dengan tanduk emas di kepalanya, mengenakan baju besi emas, dan dia berusia sekitar 18 tahun. Manusia, kakak Naer, itu benar-benar kau belum mati. Raja Naga Emas, menatap Gu Yuena, berkata dengan heran. Kau baru saja mati. Gu Yuena berkata dengan marah, Xiao Jin, kau sangat berani. Begitu kau keluar, kau berani memukuli kakak iparmu. Kakak ipar, Raja Naga Emas berkata dengan sedikit linglung, siapa? Siapa yang kau bicarakan? Pada saat ini, Chu Qin secara alami berjalan ke sisi Gu Yuena dan memeluk pinggangnya yang ramping. Ah, kau, itu kakak iparku. Raja Naga Emas menatap Chu Qin dengan ekspresi yang luar biasa. Apa maksudmu? Gu Yuena menatap Raja Naga Emas dengan tatapan tajam. Kakak, mengapa kau bersama orang-orang dari alam dewa? Raja Naga Emas bertanya dengan heran. Aku ingin kau mengurusnya. Kakak iparmu telah membuka segelmu. Tidak apa-apa jika kau memukulnya secara bergantian. Raja Naga Perak menjawab, panggil kakak ipar, dan minta maaf pada kakak iparmu. Kakak ipar. Raja Naga Emas menatap Chu Qin dengan agak tidak terucapkan, ya, aku minta maaf. Tidak apa-apa, Chu Qin tersenyum tenang. Tidak lama kemudian, di kuil Sura. Kakak Xiao Wu menatap Raja Naga Emas yang agung dan berkata, Raja Naga Emas sangat enggan, tetapi setelah melihat Gu Yuena, dia dengan patuh berteriak, kakak Xiao Wu. Kakak Kiwer, Wang Kiwer mengikuti, kakak Kiwer, dan aku, kakak Siwer. Kakak Siwer, melihat Xiao Wu dan yang lainnya menggertak Raja Naga Emas, Chu Qin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis, dan menatap Gu Yuena dan berkata, Naer, mengapa kamu tiba-tiba datang ke alam dewa? Setelah kekuatanku pulih sepenuhnya, aku akan pergi ke Kekaisaran Surga Do untuk mencarimu. Paman Ning berkata, kalian semua telah naik ke alam dewa. Gu Yuena berkata dengan lembut, pada saat ini, aku merasakan kehadiran napas Xiao Jin di alam dewa. Aku takut sesuatu akan terjadi padamu dan Xiao Wu, jadi aku bergegas. Tanpa diduga, kalian sudah begitu kuat sehingga bahkan Xiao Jin bukanlah lawanmu. Chu Qin tersenyum ringan, Naer, kamu sedikit impulsif, jika kamu merasa salah dan datang ke alam dewa, bukankah itu akan menjadi jebakanmu sendiri? Kalau begitu aku, khawatir padamu. Aku tidak terlalu memikirkannya. Gu Yuena menjawab, namun, tampaknya aura Raja Dewa Penghancur dan Raja Dewa Sura telah menghilang, apa yang terjadi? Juga, Raja Dewa Kehidupan. Gu Yuena berkata ke belakang, dan melihat ke arah Raja Kehidupan yang berada di samping. Sangat sederhana, Raja Dewa Penghancur telah kubunuh, dan Raja Dewa Sura berkelana di kehampaan, dan kehidupan, kata Chu Qin sambil memegang tangan Raja Dewa Kehidupan, dan tersenyum lembut, itu milikku. Apa, tanpa aku, bagaimana kau bisa mengelola seluruh alam dewa dengan mudah? Gu Yuena tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Lupakan saja, Chu Qin mengangguk, sekarang, seluruh alam dewa seharusnya berada di bawah kendaliku.
Benarkah? Kata Gu Yuena dengan gembira. Awalnya ia memeras otaknya untuk memikirkan serangkaian cara untuk menaklukkan alam dewa, tetapi ia tidak menyangka bahwa Chu Qin sudah memiliki seluruh alam dewa di dalam tasnya. Chu Qin, jadi kau adalah penguasa alam dewa? Tanya Gu Yuena. Baiklah, begitulah. Chu Qin mengangguk. Kekuatannya saat ini dapat melawan seluruh alam dewa sendirian. Pada saat yang sama, Raja Dewa Kehidupan juga adalah wanitanya. Selain itu, Gu Yuena dan Raja Naga Emas adalah dua kekuatan puncak dari level Raja Dewa. Penguasa, apa yang penting? Bagus, kalau begitu cepatlah dan cabut batasan binatang buas jiwa menjadi dewa. Kata Gu Yuena dengan heran. Hapus batasan, tanya Chu Qin sedikit bingung. Ya, setelah mencabut larangan, Ziji dan yang lainnya dapat mengubah naga menjadi dewa. Gu Yuena mengangguk. Apakah larangan itu benar-benar dapat dicabut? Pada saat ini, Kaisar Sue datang dan bertanya dengan heran. Ya, Chu Qin dan Gu Yuena belum menjawab, dan Raja Kehidupan berkata terlebih dahulu, larangan binatang buas menjadi dewa pada awalnya adalah larangan yang ditambahkan oleh Komite Alam Dewa Tertinggi, dengan memobilisasi kekuatan pusat para dewa bersama-sama, larangan ini dapat dicabut. Namun, orang-orang di alam dewa pada dasarnya diusir atau dibunuh oleh Chu Qin dan saudari Shiranui Wu. Alam dewa seharusnya menjadi dewa utama kita, kan? Xiao Wu mendengar berita itu dan datang dan berkata, ada juga dewa kemalasan. Dia bahkan lebih dekat denganku, dan telah berpaling dari kegelapan. Dewa Kehidupan menjawab, dalam hal ini, tidak masalah bagi semua anggota untuk lulus. Chu Qin tersenyum, selanjutnya, itu akan menjadi kekuatan tertinggi. Saat ini, Komite Penegakan Hukum Alam Dewa, itu kamu dan aku. Dewa Kehidupan menatap Chu Qin dan berkata dengan lembut, dewa baik dan jahat, aku tidak tahu berapa lama lagi akan kembali. Jangan menunggu mereka. Chu Qin berkata langsung, Kehidupan, bisakah kamu memilih 3 anggota Komite Penegakan Hukum lainnya? Tentu saja, Komite Penegakan Hukum dipilih oleh Komite Alam Dewa. Namun, Komite Alam Dewa semuanya adalah orang-orangnya sendiri. Itu pasti efektif untuk aturan alam dewa. Raja Kehidupan mengangguk, lagi pula, tidak harus begitu. 5 tertinggi, kurang dari 10, semuanya melakukannya, tidak peduli berapa banyak, itu tidak akan berhasil. Narongrong, Zuking, Binger, Jiner, Luosha, Daer, kalian semua kemarilah. Teriak Chu Qin kepada gadis-gadis itu. Chu Qin, kami semua sudah mendengarnya. Bos Saixi berkata lebih dulu, kalian putuskan, kami semua setuju dengan kalian. Para wanita, termasuk Dewa Kemalasan, Qian Daoliu, dan Du Gubo, mengangguk pada saat yang sama. Chu Qin, dipilih menjadi penegak hukum di antara para dewa, akan menerima bonus kekuatan ilahi tertentu, tentu saja, dalam yurisdiksi para dewa. Pada saat yang sama, kekuatan penegak hukum di antara para dewa tidak boleh terlalu lemah, setidaknya 1 tingkat dewa, karena ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan relatif di antara para pangeran besar. Raja Dewa Kehidupan mempercayakannya. Itu saja. Chu Qin berhenti sejenak. Komite Penegakan Hukum yang baru, selain aku dan Raja Kehidupan, terdiri dari Naer, Sixi, Donger, Xiyun, Long Huang, Bibi Sijing, dan Mo Si, Yundi, Lea. Aku, Qin Sijing bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, Bibi Sijing, itu kamu. Chu Qin mengangguk, kalian dulunya adalah kepala pasukan, dan kalian memiliki cukup pengalaman manajemen. Aku tidak punya masalah. Xiao Wu berkata lebih dulu. Kami juga tidak. Semua yang hadir mengikuti. Mereka percaya dan mematuhi Chu dan Qin 100%, dan tentu saja mereka tidak akan keberatan. Oke, Bibi Dong dan yang lainnya mengangguk. Faktanya, sebagai generasi permaisuri, Bibi Dong dan Zhu Yundi masih bergairah tentang kekuasaan di tulang-tulangnya. Pada saat yang sama, dia juga memiliki pengalaman memerintah yang mutlak. Sangat cocok untuk bertugas sebagai penegak hukum di para dewa. Lupakan saja, Chu Qin. Qin Sijing berkata, Yuner adalah semua yang perlu kamu lakukan. Aku tidak ingin terlalu lelah. Baiklah, Sue, di mana Bibi Sijing, kamu pergi. Chu Qin menatap Qian Rensui dan berkata, oh, Qian Rensui mengangguk. Kakak, aku juga mau. Raja Naga Emas berteriak, apa yang kamu inginkan? Aku belum melunasi tagihan denganmu. Gu Yuena berkata dengan suasana hati yang buruk, oh,
Raja Naga Emas buru-buru menundukkan kepalanya. Chukin, aku punya pertanyaan, kata Leia saat ini. Leia, katamu. Chukin tersenyum dan mengangguk. Bagaimana jika Raja Dewa Kebaikan dan Kejahatan tiba-tiba kembali? Tanya Leia. Sangat mudah. Chukin tersenyum tenang. Jika kau ikut, kau akan hidup, dan jika kau menentangnya, kau akan mati atau pergi. Kata-kata Chukin yang mendominasi membuat semua wanita tersenyum dan mengangguk, mengungkapkan persetujuan mereka yang luar biasa. Bagaimanapun, penguasa alam dewa membutuhkan keberanian seperti itu. Setelah ini, Komite Penegakan Hukum Baru Alam Dewa sepenuhnya lahir. Bibi Dong, Bo Saixi, Long Huang, Qian Renshui, Su Xiyun, Zhu Yundi, Mo Xi, dan Leia juga telah langsung dipromosikan ke tingkat puncak dewa kelas 1. Faktanya, jika Chudankin hanya memiliki 3 yang tersisa seharusnya dapat langsung maju ke Raja Dewa, tetapi jika terlalu banyak, kekuatannya secara alami akan tersebar. Dan kelima orang Chudankin dengan cepat melanggar larangan bahwa binatang jiwa tidak dapat menjadi dewa. Ziji, Kaisar Es, Kaisar Salju, Ayin, Mei Wu, Bai Xiu, Bai Yingying, Raja Paus Iblis Laut Dalam, Yuji, Longling, Long Qianqian, Wang Qiwer, Brigit dan binatang jiwa ini juga menjadi dewa instan. Bagaimanapun, Chudankin mengusir sekelompok dewa lama, dan dewa-dewa orang-orang ini membutuhkan orang untuk mewarisi. Sejak itu, kecuali Lan Jing'er, semua wanita di Chudankin telah mendapatkan dewa. Sangat lelah, Gu Yuena tidak bisa menahan diri untuk meregangkan punggungnya di aula penegakan hukum di alam dewa. Bajingan Chukin, aku tahu bahwa petugas penegak hukum di alam dewa memiliki begitu banyak hal untuk ditangani, dan aku tidak akan terbunuh. Aku akan berjanji kepadamu untuk melayani sebagai penegak hukum ini. Naer, panggil saja kamu lelah. Chukin berkata dengan cara yang tidak menyenangkan, lihat Donger, Sixi atau Seng Sheng, yang mana yang lelah. Aku juga sangat lelah. Posei menghela napas pelan. Kakak-kakak, itu karena para dewa lama pergi dalam jumlah besar sehingga kita memiliki lebih banyak barang. Dalam beberapa hari, kalian ingin sibuk, tetapi belum ada yang sibuk. Raja Dewa Kehidupan menjawab, aku tidak peduli. Chukin, kau harus memberi kami kompensasi untuk 9. Kata Qian Renshui. 9 orang itu mengangguk bersamaan. Bagaimana cara memberi kompensasi? Apa yang kau katakan? Bibi Dong tersenyum menawan. Donger, kalian banyak sekali, jangan membuatku malu. Chukin tahu niat Bibi Dong dan Qian Renshui, dan tersenyum tipis. Siapa yang menyuruhmu membiarkan kami bertindak sebagai penegak hukum para dewa tanpa izin kami? Kau sangat lelah. Long Huang mengikuti. Ya, Su Xiyun juga mengangguk. Kakak, jangan mempermalukan Chukin. Kata Raja Kehidupan, dia juga untuk semua orang. Masih adil dengan apa yang dikatakan kehidupan. Chukin berpura-pura kasihan. Pada saat ini, Qian Renshui mencondongkan tubuh ke telinga Raja Dewa Kehidupan dan mengembuskan beberapa patah kata dengan lembut. Mata indah Raja Dewa Kehidupan terbuka sedikit, dan dia tersenyum pada Chukin. Chukin, meski begitu, menurutku kompensasi masih diperlukan. Wajah Chukin sedikit berubah, dan Bibi Dong Zhu Yundi dan yang lainnya diam-diam menutup mulut mereka dan tertawa. Suer, apa yang kamu katakan pada kehidupan? Tanya Chukin. Tidak apa-apa, aku hanya memberitahu saudari kehidupan tentang isi kompensasi. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan. Chukin tertegun sejenak, dan segera mengerti segalanya, dan menatap Raja Kehidupan. Kehidupan, apakah kamu juga? Tidak bisa, aku juga pacarmu yang serius. Dewa Kehidupan tersenyum. Yah, aku lelah hari ini. Chukin menghela nafas sedikit. Suer, pergi dan tutup pintunya. Di sini, semua gadis sedikit terkejut. Di mana-mana sama saja. Chukin sedikit mencondongkan tubuhnya dan menatap Raja Dewa Kehidupan, dan, kaulah yang pertama. Oke, Raja Dewa Kehidupan berkata dengan gembira tanpa rasa terkejut. Setelah ini, aula penegakan hukum ini membuka badai besar. Keesokan harinya, Chukin mencengkeram pinggangnya dan mengikuti 9 petugas penegak hukum dari alam dewa dan berjalan keluar dari aula penegakan hukum. Chukin, aku tidak menyangka kau akan mengalami sakit punggung bawah. Canda Qian Renshui. Suer, jangan bicara dingin. Chukin berkata sedikit aneh, Raja Dewa tidak tahan dengan pemandangan ini. Pada saat ini,
Raja Kehidupan mengulurkan tangan gioknya untuk mengusap pinggang Chukin, dan pada saat yang sama melepaskan beberapa kekuatan ilahi untuk meringankan rasa sakit Chukin. Ini masih hidup, halo. Chukin tersenyum lembut pada Raja Dewa Kehidupan. Kakak, di masa depan, jangan terlalu banyak melempar Chukin. Gu Yuena tampaknya tidak tahan lagi, sedikit sedih. Tidak masalah, Naer. Chukin menatap Gu Yuena, sedikit tergerak, demi kamu, aku akan menjadi lebih kuat. Kalau begitu lain kali, panggil Xiao Rongrong Zuking dan mereka semua bersama-sama. Mo Si menyindir. Petik 2 titik titik titik. Ketika aku tidak mengatakannya, wajah Chukin sedikit keras kepala. Semua orang juga pasti lelah. Chukin menjaga ekspresinya, kembalilah dan beristirahatlah. Di masa depan, masih banyak hal di alam dewa yang perlu kita tangani. Oke, gadis-gadis itu mengangguk, hanya Gu Yuena dan Raja Dewa Kehidupan yang tidak pergi. Kalian berdua, kenapa kamu tidak pergi? Tanya Chukin. Baiklah, jangan berpura-pura. Gu Yuena berkata dengan suasana hati yang buruk, tubuh Raja Dewa pada dasarnya tidak lelah. Hei, Naer, kamu masih bisa melihatnya. Chukin tersenyum tipis. Bagaimana aktingku? Raja Kehidupan bertanya sambil tersenyum. Penampilan yang sempurna, jawab Chukin. Chukin, apa yang ingin kau lakukan agar aku dan Naer tetap berada di belakang dengan transmisi suara? Tanya Raja Kehidupan. Untuk Jinger, jawab Chukin. Lan Jinger, kata Gu Yuena dan Raja Dewa Kehidupan serempak. Ya, Chukin mengangguk, sekarang kalian semua memiliki dewa, tetapi Jinger tidak. Dia tampaknya tidak dapat mewarisi dewa manapun. Kurasa itu ada hubungannya dengan kekuatan burung Phoenix di tubuhnya. Kalian berdua adalah penguasa binatang buas jiwa, dan yang lainnya adalah dewa kuno. Seharusnya lebih dari yang kutahu. Yah, itu sesuai dengan apa yang kupikirkan. Gu Yuena mengangguk, sebenarnya, kekuatan Phoenix di tubuhnya adalah kekuatan Phoenix, bahkan jika diwariskan, tentu saja dia tidak dapat mewarisi kekuatan lain. Itu tidak benar, aku juga memiliki kekuatan naga Azure di tubuhku. Jawab Chukin, wah, aku bisa mewarisi tahta dewa. Penjelasan, Raja Kehidupan berhenti sejenak, Jinger mungkin mewarisi lebih dari sekadar kekuatan, dan... Apalagi, Chukin dan Gu Yuena bertanya bersamaan. Aku tidak yakin, Dewa Kehidupan menjawab, jika memang begitu, Jinger, itu mungkin berbahaya. Berbahaya, ekspresi Chukin berubah, hidup, jelaskan semuanya. Aku hanya menebak, Raja Kehidupan menjawab, menurut legenda, beberapa binatang suci yang kuat akan menyuntikkan jiwa mereka ke dalam diri mereka ketika mereka mewariskan kekuatan mereka. Seiring berjalannya waktu, jiwanya akan menggantikan jiwa pewaris. Rebut rumah itu, kata Chukin dan Gu Yuena dengan kaget bersamaan. Aku hanya menebak, Raja Kehidupan menjawab, namun, kemungkinan ini memang akan membuat Jinger tidak dapat mewarisi posisi dewa, karena Phoenix sudah cukup kuat, dan bahkan tidak mau repot-repot mewarisi posisi dewa. Kehidupan, bisakah jiwa Phoenix dikeluarkan? Tanya Chukin. Jika erosi tubuh Jinger tidak besar, itu dapat dipaksa keluar dengan kekuatan ilahi. Tetapi jika erosinya besar, maka mengeluarkan jiwa Phoenix juga akan menghancurkan jiwa Jinger. Wajah Dewa Kehidupan sedikit berubah. Bagaimanapun, kita perlu menemukan cara untuk mengetahuinya, dan kita tidak dapat membuat ular itu pingsan, jika tidak Phoenix akan memilih untuk memancing dan mati. Kita tidak punya cara. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Chukin. Sangat mudah, pertama-tama gunakan teknik rahasia klan naga untuk menyegel jiwa saudari Jinger, sehingga jiwa Phoenix juga akan tersegel. Pada saat ini, sebuah suara yang sedikit kekanak-kanakan terdengar. Sosok emas muncul di samping ketiga Chu dan Qin. Itu adalah Raja Naga Emas. Xiao Jin, apa yang baru saja kau katakan? Tanya Gu Yuena. Kakak, apakah kau lupa? Klan naga kita memiliki teknik rahasia yang dapat menyegel jiwa orang. Awalnya itu digunakan oleh orang-orang klan naga untuk menangkap orang lain. Raja Naga Emas menjawab, aku ingat. Gu Yuena mengangguk, namun, sepertinya aku tidak tahu teknik rahasia ini. Tentu saja, ini adalah teknik terlarang klan naga. Kau adalah klon Dewa Naga yang baik hati, dan tentu saja tidak akan mewarisi, tetapi aku adalah klon jahat, teknik rahasia yang berantakan, banyak sekali. Raja Naga Emas kehilangan buah hijau di tangannya, tersenyum bangga. Xiao Jin, apakah kau yakin itu akan efektif?
Chukin bertanya, jika ada yang salah dengan Jinger, kakakmu dan aku tidak akan memaafkanmu. Jangan khawatir, kakak Chukin. Raja Naga Emas menjawab, menepuk dadanya, jika tidak berhasil, aku akan memenggal kepalaku dan memberikannya padamu. Chukin, haruskah kita mencoba? Gu Yuena menatap Chukin dan berkata, ini adalah akhir dari masalah ini, tidak ada cara lain. Chukin mengangguk, wajahnya sedikit serius, jika Jinger dibawa pergi dari rumahnya, aku akan malu selama sisa hidupku. Tidak lama kemudian, di Pulau Dewa Sura. Chukin, suruh aku keluar, kenapa? Lan Jinger menatap Chukin dan bertanya dengan gembira. Lan Jinger hari ini mengenakan celana ketat kulit hitam, terlihat sangat indah dan mempesona, sangat menarik perhatian. Tidak ada, Chukin berpura-pura baik-baik saja, memeluk Lan Jinger, dan tersenyum kembali, Jinger, bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Tidak apa-apa, Chukin. Lan Jinger tampaknya melihat penyebab kekhawatiran Chukin sekilas, meskipun para suster telah menjadi dewa, akulah satu-satunya yang tidak memilikinya, tetapi aku tidak peduli sama sekali. Petik 2. Lalu menurutmu apa alasannya? Chukin bertanya. Itu pasti kekuatan guru. Lan Jinger menjawab, guru, dia mengatakan kepadaku bahwa ketika saatnya tiba, aku secara alami akan mendapatkan keabadian. Keabadian berada di luar batas manusia. Aku pikir inilah alasannya, jadi aku tidak dapat mewarisi posisi dewa. Lalu tuanmu, apa lagi yang kau katakan? Chukin bertanya. Lan Jinger menggelengkan kepalanya, ketika aku bertemu guru di Gunung 100 Jiwa, dia hanya memiliki 1 jiwa yang tersisa. Setelah membantuku mendapatkan kekuatan dan api Phoenix, jiwanya juga menghilang. Sepertinya situasi tuanmu mirip dengan senior Azure Dragon Phoenix. Mungkin, jiwa tuanmu telah kembali ke tubuh. Seperti tuanmu, selama periode primordial, itu melawan Dewa Naga. Setelah Raja Naga Emas dan Kehidupan berkata, dan kemudian mendengar tanggapan Lan Jinger, Chukin sudah menebaknya, tetapi dia tetap mengatakannya dengan sengaja. Bisa dikatakan, mungkin suatu hari, aku akan dapat melihat guru, seperti Chukin ketika kamu melihat senior Qinglong lagi. Mata Lan Jinger membelalak. Pasti, Chukin tersenyum dan mengangguk, pada saat itu, kamu akan memiliki warisan dari gurumu, dan kamu pasti akan lebih baik daripada Suir Xiaowu dan yang lainnya. Benarkah? Aku menantikannya. Lan Jinger tersenyum senang. Chukin mengangguk dan memeluk Lan Jinger ke dalam pelukannya, dan kemudian diam-diam menggunakan jarum anestesi Fengshen untuk menembus tubuh Lan Jinger. Lan Jinger dengan cepat jatuh ke pelukan Chukin. Chukin buru-buru membantunya berdiri dan meletakkannya dengan lembut di tanah. Pada saat yang sama, Gu Yuena, Dewa Kehidupan, dan Raja Naga Emas muncul di sini. Jinger telah pingsan. Xiao Jin, terserah padamu. Chukin menatap Raja Naga Raja. Jangan khawatir. Raja Naga Emas menepuk dadanya, dan segera menekan tangannya ke dada Lan Jinger. Setelah Chukin melotot padanya, dia berbalik ke perutnya. Segera, Raja Naga Emas dengan lembut menekan perut Lan Jinger, dan dalam sekejap, semburan energi emas menyebar keluar, dan garis-garis emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Lan Jinger. Selesai. Raja Naga Emas menepukkan telapak tangannya. Pada saat ini, ketika Chu dan Qin memperhatikan bahwa tepat di perut Lan Jinger, yang merupakan posisi mata yang ditetapkan oleh Raja Naga Emas, sekelompok api emas muncul di sana. Coba perhatikan lebih dekat, itu bukan api, melainkan sosok yang melingkar seperti bola yang dibalut api. Jika diperhatikan, sosok itu tampaknya adalah seorang wanita. Benar saja, ekspresi Raja Kehidupan sedikit berubah. Ini adalah jiwa Phoenix. Apa yang harus kulakukan? Saudari Kehidupan, menamparnya sampai mati dengan tamparan. Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, jiwa Phoenix ini telah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Lan Jinger, dan, paling lama 10 tahun, jiwa Phoenix akan sepenuhnya menggantikan Jinger. Menembaknya sampai mati sama saja dengan membunuh Jinger. Jiwa dan tubuhnya terbunuh bersama. Petik 2. Lalu apa yang harus kulakukan? Chukin bertanya, bisakah kehidupan dipaksa keluar? Aneh. Raja Kehidupan tiba-tiba mengubah wajahnya. Apa yang aneh? Chukin bertanya dengan bingung. Pada saat ini, jiwa Phoenix meringkuk berubah menjadi cahaya keemasan, bergegas ke langit. Tidak, Phoenix ini lebih kuat dari yang kukira. Teknik terlarangku tidak bisa menghentikannya. Teriak Raja Naga Emas. Pada saat yang sama, terdengar suara agung, indah, dan halus di langit. Kamu sangat berani,
beraninya kamu melakukan sesuatu pada jiwa kursi ini. Chukin dan Dewa Kehidupan, Gu Yuena mendongak, dan mereka semua menyala. Mereka melihat sekelompok api merah keemasan muncul tinggi di langit, dan sosok wanita terbungkus dalam api. Wajahnya tertutup oleh api, tetapi dia tidak dapat melihat wajah aslinya. Tetapi dari siluetnya, ini adalah posisi yang sangat indah, terutama di dada, tempat baju besi terbungkus, tampaknya Anda masih dapat melihatnya. Beberapa entitas sangat putih, kau adalah burung phoenix. Chukin menatapnya, dan berkata dengan dingin pada sosok wanita api di depannya. Ya, siapa kau, berani melakukan sesuatu pada kursi ini? Phoenix berkata dengan dingin. Aku harus mengatakan ini, Phoenix, kau sangat berani, beraninya kau ingin mengambil wanitaku. Kata-kata Chukin masih dingin. Merebut rumah. Phoenix tersenyum menghina, mengapa aku harus merebut muridku? Lalu kau, mengapa menyuntikkan jiwamu ke tubuh Jinger? Gu Yuena bertanya dengan acuh tak acuh. Hei, bagaimana mungkin ada aura yang familiar di tubuhmu? Phoenix menatap Gu Yuena, dan kemudian dia menatap Raja Naga Emas lagi, dan kau. Sangat sederhana, karena kau dibunuh olehku. Raja Naga Emas belum selesai berbicara, tetapi dipotong langsung oleh Gu Yuena. Philadelphia, apakah kau keluar dari cermin sendiri, atau biarkan kami memaksamu keluar? Apakah kau berani mengancamku? Phoenix berkata dengan marah. Philadelphia, ini bukan ancaman. Raja Kehidupan berkata dengan nada lembut, jika kau tidak meninggalkan tubuh Jinger, bahkan jika kau mengambil Jinger, kau akan segera hidup. Karena tubuh Jinger hanya menanggungnya. Tidak dapat menahan jiwamu. Aneh, bisakah dikatakan bahwa kau melindungi Jinger? Raja Kehidupan, ekspresinya sedikit berubah. Apa? Chukin dan Gu Yuena sedikit terkejut. Raja Naga Raja bahkan lebih terkejut. Kakak Kehidupan, apakah kau melakukan kesalahan? Tidak salah. Raja Kehidupan menjawab, pada awalnya, aku juga berpikir bahwa Phoenix merampok rumah, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, ada sesuatu yang salah. Bahkan jika Phoenix mengambil rumah, setidaknya tubuh yang kuat diperlukan. Menurut apa yang kau katakan, Chukin, ketika Jinger sangat lemah, dia diambil alih oleh Phoenix, yang sangat aneh. Tidak buruk, Phoenix berkata, begitu aku meninggalkan tubuh Lan Jinger, dia akan langsung mati. Kenapa? Chukin berkata dengan heran. Karena dia adalah jiwa seni bela diri Phoenix, tetapi jiwa seni bela diri Phoenix-nya tidak dilahirkan dengan itu. Tampaknya telah disuntikkan secara paksa. Phoenix menjawab. Petik 2. Menyuntikkan jiwa bela diri, bagaimana ini mungkin? Gu Yuena berkata dengan heran. Menurut pengetahuanmu, itu benar. Tubuh Jinger tidak dapat menahan api dari roh bela diri Phoenix. Untungnya, dia bertemu denganku. Aku mengajarinya api Phoenix untuk melawan api Phoenix. Dengan cara ini, masih ada masalah dengan tubuhnya, dan aku harus menggunakan kekuatan jiwa terakhir untuk melindunginya. Phoenix menjawab, jika kamu tidak percaya padaku, periksa tubuhnya. Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia berpikir sejenak. Jiwa bela diri, memang, tidak dilahirkan, tidak dihitung sebagai contoh khusus dari sistemnya sendiri. Bahkan pengorbanan ulat sutra es Tianmeng dan Kaisar Es dapat menghasilkan jiwa bela diri baru, belum lagi, di kehampaan yang luas, penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Hanya saja mengapa Phoenix sendiri tidak menyadari masalah ini sejak awal. Bagaimana tubuh Jinger bisa begitu bobrok seperti ini? Api membakar hampir semua organ dalamnya. Raja Kehidupan tidak tahu, tetapi dia terkejut ketika dia memeriksanya. Itu adalah hasil dari konfrontasi antara api Phoenix dan api Phoenix. Phoenix menjawab, jika tidak ada api Phoenix, dan kekuatan jiwa kursi ini, api Phoenix, dia pasti sudah ditelan sejak lama. Maaf, saya salah paham. Chukin meminta maaf. Saya sudah memberitahu Anda begitu banyak, dan saya harap Anda dapat menemukan cara untuk menyembuhkan Jinger. Jiwa saya akan segera merampas jiwanya. Saat itu, dia dan saya akan musnah. Phoenix menghela nafas sedikit, jalan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Chukin bertanya. Satu-satunya cara adalah dengan menekan nyala api Phoenix di Lan Jinger. Phoenix menjawab, Philadelphia, kamu seharusnya mengatakan ini ketika kita bertemu Qinglong. Chukin menghela nafas sedikit. Phoenix menggelengkan kepalanya, di depan Qinglong dan Phoenix, beraninya aku menunjukkannya. Saat itu, aku sudah melindungi semua napasku, jadi aku tidak tahu apa yang terjadi pada Jinger nanti,
tetapi saat itu dia ada di dalam dirinya. Nyala api Phoenix telah ditekan sampai batas tertentu. Petik 2. Itu seharusnya garis keturunan Phoenix dan garis keturunan naga Azure. Chukin menjawab, Jinger, mewarisi 10% dari garis keturunan Phoenix dan sebagian dari garis keturunan naga Azureku. Jadi seperti ini. Phoenix mengangguk dan berkata, lalu apakah kamu punya cara untuk menemukan Phoenix lagi? Petik 2. Chukin langsung teringat perkataan King Long. King Long pernah berkata bahwa hanya dengan membiarkannya mencapai puncak level Raja Dewa, dia bisa pergi ke alam tempat King Long dan Phoenix berada. Dan dia, sekarang hanya di tahap akhir level Raja Dewa, bahkan jika dia memiliki baju perang level Raja Dewa dan memiliki kekuatan puncak level Raja Dewa, kemungkinan besar dia tidak akan bisa memenuhi persyaratan naga Azure. Yang terpenting, Chukin tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka. Memikirkan hal ini, Chukin menggelengkan kepalanya. Kalau begitu tidak mungkin, Phoenix menjawab, mungkin, ini adalah hidup Jinger. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya, Chukin tidak pernah mengakui takdirnya, Jinger juga tidak bisa mengakui takdirnya. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan Jinger. Phoenix menghela nafas sedikit, berubah menjadi cahaya merah keemasan, dan jatuh ke tubuh Lan Jinger. Jelas, dia tidak benar-benar percaya bahwa Chukin dapat menyembuhkan Lan Jinger. Hidup, Naer, Xiao Jin, apa yang bisa kalian lakukan? Tanya Chukin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan menatap Raja Naga Emas, Xiao Jin, bagaimana dengan teknik rahasiamu yang berantakan, dapatkan sesuatu yang praktis. Kakak, tidak kali ini. Raja Naga Emas menundukkan kepalanya dan mendesah. Sepertinya aku ingat di mana aku melihatnya, sebuah cara untuk menghilangkan api Phoenix. Pada saat ini, Dewa Kehidupan Wang Dai mengerutkan kening, berpikir keras untuk mengingat. Di mana? Chukin dan Gu Yuena bertanya pada saat yang sama. Sepertinya, di perpustakaan alam dewa. Raja Kehidupan mengerutkan bibir merahnya dengan ringan. Kalau begitu kita, cepatlah dan cari. Raja Naga Emas berkata, bukankah ada banyak semut di alam dewamu? Benar, Dewa. Datang dan cari bersama, kalian pasti akan menemukannya. Perpustakaan alam dewa telah mengumpulkan hampir semua buku informasi di semua bidang, dan jumlahnya tidak terkira. Bahkan jika semua pendeta dan surveyor langit berkumpul untuk menemukannya, itu akan memakan banyak waktu. Bagaimanapun, kita harus menemukannya. Chukin berkata dengan mata tegas, hidup menyusahkanmu. Beritahu aku masalah. Raja Kehidupan menjawab, jangan khawatir, bahkan jika aku tidak melakukan apapun selama periode ini, aku akan menemukannya. Aku akan membantu. Gu Yuena dan Raja Naga Emas berkata serempak. Kalau begitu, kamu pergi mencarinya terlebih dahulu, jawab Chukin, aku akan menemani Jinger ke sini terlebih dahulu. Oke, ketiga Raja Kehidupan mengangguk. Ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberitahu Jinger tentang masalah ini. Chukin memerintahkan ketiga Gu Yuena pergi ke perpustakaan alam dewa, dan Chukin membantu Lan Jinger duduk, dan segera menyuntikkan kekuatan ilahi ke dalam tubuh yang terakhir. Namun, kekuatan ilahi Chukin tidak berpengaruh pada nyala api Phoenix. Sebaliknya, itu mengintensifkan konfrontasi antara nyala api Phoenix dan nyala api Phoenix, menyebabkan tubuh Lan Jinger mulai bersinar merah. Chukin menghela nafas sedikit, dan akhirnya mengurangi kekuatan gaibnya. Pada saat ini, Lan Jinger terbangun dengan suara batuk. Chukin buru-buru duduk, memeluk Lan Jinger, dan membiarkannya beristirahat di dadanya. Jinger, kamu sudah bangun. Chukin menatap Lan Jinger dalam pelukannya dan tersenyum lembut. Hah, Chukin, mengapa aku tertidur? Lan Jinger bertanya pada Chukin. Aku seharusnya menanyakan kalimat ini padamu, mengapa kamu berbaring di pelukanku dan tertidur tanpa alasan? Chukin tersenyum. Mungkin, tadi malam, aku sedang mempelajari alasan untuk pemandu jiwa berbentuk naga itu. Lan Jinger menjawab, perangkat pemandu jiwa berbentuk naga. Chukin bertanya dengan bingung. Chukin, kau lupa, di makam naga, aku memperoleh tulang naga sejati. Aku telah berusaha membangun pemandu jiwa. Lan Jinger menjawab. Kemudian, Lan Jinger berkata dengan gembira, selain itu, Chukin, aku menemukan bahwa perangkat pemandu jiwa yang dikembangkan dengan kekuatan ilahi jauh lebih kuat daripada yang dikembangkan dengan kekuatan jiwa. Selain itu, kau mengajariku cara membuat senjata tersembunyi, aku dapat mengatakan dengan bertanggung jawab,
begitu perangkat pemandu jiwaku berhasil dikembangkan, itu pasti tidak akan lebih lemah dari Dewa Utama tingkat kedua. Dewa Utama tingkat kedua, Chukin bertanya dengan sedikit terkejut. Ya, Chukin, biar ku beritahu kau. Lanjinger berkata semakin bersemangat, aku berencana untuk juga mendirikan ruang pengembangan pemandu jiwa di alam dewa. Dengan cara ini, kekuatan pertempuran alam dewa akan lebih kuat. Ya, apakah kau akan mendukungku? Tentu saja aku mendukung. Chukin berkata dengan tegas, sebenarnya, aku juga punya ide ini, tapi Jinger, kamu adalah wanitaku dan kamu sekarang adalah dewa. Mengapa repot-repot seperti ini? Aku hanya membiarkan para pendeta mengembangkannya. Tidak, Lanjinger menggelengkan kepalanya, lunasnya sangat langka sehingga aku tidak mengkhawatirkannya. Aku harus pergi berperang sendiri, begitu juga dengan pemimpin dan Siyun. Di Chen, mereka telah setuju untuk berkembang bersamaku. Chukin, meskipun kamu adalah priaku, kamu tidak diizinkan untuk membatasi kebebasanku, meskipun aku tahu kamu untuk kebaikanku. Karena kamu telah mengatakannya, apalagi yang bisa aku katakan. Chukin tersenyum di wajahnya dan berkata tanpa daya, namun, aku bisa menemanimu. Benarkah? Kata Lanjinger dengan gembira. Bagus, jika kamu bersamaku, perangkat pemandu jiwa yang dikembangkan pasti lebih kuat. Kata Lanjinger dengan gembira. Namun, Jinger, kali ini mungkin tidak berhasil. Akan ada banyak hal yang harus ditangani oleh penegak hukum di alam dewa. Setelah beberapa saat, aku akan bersamamu lagi. Bagaimana dengan itu? Baiklah, bagaimanapun, itu abadi, dan ada waktu. Kata Lanjinger. Kata-kata Chukin langsung mengenai hati Chukin. Phoenix berkata, Lanjinger hanya memiliki rentang hidup 10 tahun. Namun, Chukin tidak percaya pada kejahatan ini. Setelah menghibur Lanjinger, Chukin diam-diam datang ke perpustakaan alam dewa. Di sini juga ada bangunan seperti gereja bergaya Eropa, semuanya terbuat dari marmer. Di sini, hanya sekitar 100 rak buku yang tersusun rapi. Ini benar-benar berbeda dari buku tak terukur yang disebutkan oleh Raja Kehidupan. Tanpa diduga, perpustakaan alam dewa ini sangat sunyi. Hanya di meja depan duduk seorang wanita cantik dan anggun dengan seekor kucing di lengannya. Wanita itu, dengan senang hati menggoda kucing oranye kecil di lengannya. Dewa Kemalasan, Chukin mengenali wanita itu dan berteriak padanya. Raja Dewa Chu dan Qin. Dewa Malas segera berdiri dan berkata, Dewa Kemalasan, ini perpustakaan alam dewa. Kenapa kau di sini? Tanya Chukin. Raja Huisen, karena aku tidak punya pekerjaan, dan juga bertugas sebagai pustakawan alam dewa. Dewa Malas menjawab, bagaimana dengan kehidupan dan mereka? Tanya Chukin. Raja Dewa Kehidupan, Raja Dewa Guyuena, dan Raja Naga Emas, baru saja membawa banyak orang ke area pertama. Dewa Malas menunjuk ke rak buku pertama dan berkata ke laci yang terbuka. Maksudmu, ada ruang di laci ini? Tanya Chukin. Dewa Malas mengangguk, Raja Dewa Chu dan Qin, aku akan membawamu ke sana. Begitu suara itu jatuh, Chukin dan Dewa Kemalasan memasuki laci pertama. Di sini, seperti benua, Anda tidak bisa melupakan ujungnya sekilas, dan di benua ini, tidak ada yang lain. Hanya rak buku yang tak terhitung jumlahnya hingga setinggi 100 meter. Begitu banyak buku, Chukin membuka pupilnya sedikit. Raja Dewa kembali. Dewa Kemalasan menjawab, setiap area perpustakaan alam dewa berisi total 16 miliar buku. Dan perpustakaan alam dewa memiliki total 200 area. Dari mana buku-buku ini berasal? Chukin terkejut. Itu secara otomatis dihasilkan oleh pusat alam dewa. Dewa Kemalasan menjawab, itu berisi catatan terperinci dari semua peristiwa besar yang telah terjadi dan beberapa titik pengetahuan khusus di pesawat di bawah yurisdiksi alam dewa. Petik 2. Dengan kata lain, selain mencatat pengetahuan, perpustakaan alam dewa lebih banyak tentang hal-hal yang terjadi di dalam wilayah alam dewa, jadi perpustakaan alam dewa terus diperbarui. Misalnya, Anda membunuh Raja Dewa Penghancur dan mengatur ulang alam dewa akan menghasilkan catatan buku. Tidak bisa mencarinya, tanya Chukin. Mencari. Dewa Kemalasan sedikit linglung. Maksudnya, tidak ada indeks buku atau semacamnya. Tanya Chukin. Dewa Kemalasan menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak ada. Chukin sedikit tertekan, benua Douro adalah benua Douro, bahkan di alam dewa, teknologinya tidak bagus. Baiklah, tidak apa-apa untukmu. Jawab Chukin, kembalilah.
Raja Dewa Chudankin, buku apa yang kamu cari? Aku bisa mencarikannya untukmu. Jawab Dewa Kemalasan. Untuk sementara, seharusnya tidak mungkin menemukannya. Kata Chukin, aku sendiri, mari kita cari sendiri perlahan-lahan. Tentang apa itu? Dewa Kemalasan tampak sedikit tidak mau menyerah. Api Phoenix. Jawab Chukin, di daerah mana seharusnya itu? Phoenix. Dewa pemalas itu terkejut, lalu dia mengeluarkan sebuah buku yang sangat berat entah dari mana. Raja Dewa Chudankin, aku ingat asal-usul binatang buas, sepertinya ada catatan tentang burung Phoenix. Asal-usul binatang buas, bukankah itu sangat kebetulan? Tanya Chukin heran. Ya, karena aku lebih suka belajar tentang binatang buas dan hewan. Jawab Dewa Pemalas. Aku sedang mencarinya, kata Dewa Pemalas, dan membalik halaman tertentu berdasarkan ingatannya, ketemu. Phoenix, nenek moyang binatang buas. Api Phoenix. Mendengar ini, Chukin segera menyambar buku itu dari tangan Dewa Pemalas, dan seperti yang diharapkan, buku itu mencatat metode untuk memecah api Phoenix. Chukin, kau di sini. Pada saat ini, Raja Kehidupan, Gu Yuena, dan Raja Naga Emas datang ke sisi Chukin. Aku telah mengatur seseorang dan mulai mencari, tetapi itu akan memakan waktu lama. Shen Yu Hantan, kata Chukin dengan sedikit kegembiraan sebelum Raja Dewa Kehidupan selesai. Shen Yu Hantan, ya, itu Shen Yu Hantan. Mendengar kata ini, Raja Kehidupan sepertinya mengingat sesuatu. Air di Shen Yu Hantan dapat membekukan semua api di dunia. Chukin, bagaimana kau tahu? Raja Kehidupan terkejut. Lihat. Chukin menyerahkan buku itu kepada Raja Kehidupan. Tidak, aku menemukannya sekarang. Bagaimana kau menemukannya? Raja Kehidupan sedikit terkejut. Itu Dewa Kemalasan. Chukin menatap Dewa Kemalasan dan tersenyum. Kerja bagus, Kemalasan. Anggap saja aku Chukin, aku berutang budi padamu. Ah, Raja Dewa Chukin, apa yang telah kulakukan? Dewa Kemalasan berkata dengan linglung. Chukin mengabaikan Dewa Kemalasan untuk sementara waktu. Dia menatap Dewa Kehidupan, buku itu mengatakan, kolam dingin giok dewa berada di bintang giok dewa di bawah yurisdiksi alam dewa kita, kemana, bawa aku. Bintang giok ilahi, Dewa Pemalas dan Raja Dewa Kehidupan sama-sama memiliki ekspresi yang sedikit tegang. Ada apa? Tanya Chukin dengan bingung. Chukin, bintang giok ilahi, tidak lagi berada di bawah yurisdiksi alam dewa kita. Raja Dewa Kehidupan menjawab, dalam beberapa tahun terakhir, alam dewa telah berkembang pesat dan kehilangan banyak wilayah. Ya, bintang giok ilahi telah diambil oleh orang-orang dari galaksi Katode. Sekarang, di bawah yurisdiksi Raja Dewa Katode. Dewa Kemalasan setuju. Tidak peduli di mana itu. Jawab Chukin, aku harus pergi. Chukin, oke. Raja Kehidupan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin untuk membujuk Chukin. Kalau begitu aku akan menemanimu. Dan aku, Gu Yuena, dan Raja Naga Emas, Dewa Kemalasan, berkata bersamaan. Pemalas, apakah kamu ingin pergi juga? Tanya Raja Kehidupan. Ya, Raja Dewa Kehidupan. Dewa Malas menjawab, aku hampir bosan tinggal di alam dewa sepanjang hari, dan aku juga dewa tingkat pertama, jadi aku tidak akan terlalu lambat untukmu. Ayo pergi, kata Chukin, aku malas, kali ini, aku telah melakukan pekerjaan kelas 1. Lalu apakah kamu ingin memberitahu Donger dan yang lainnya? Gu Yuena bertanya. Tidak apa-apa, aku dapat mengirimkan suara sejauh ribuan mil. Jawab Chukin. Hidup, pimpin jalan. Chukin melanjutkan. Kalau begitu, ayo pergi ke pusat alam dewa. Di sana, buka lingkaran teleportasi dan pergi ke pesawat yang paling dekat dengan bintang giok dewa. Raja Kehidupan mengangguk. Setelah itu, Chudankin beserta rombongannya melakukan perjalanan melalui susunan teleportasi pusat ke bagian paling selatan galaksi Douro. Tak lama kemudian, mereka mencapai permukaan sebuah planet yang tampak seperti es dengan kecepatan cahaya. Planet ini ukurannya jauh lebih kecil daripada planet Douro, tetapi begitu muncul ke permukaan, Anda akan merasakan dingin yang menusuk di wajah Anda. Chukin, ini bintang giok ilahi. Raja Dewa Kehidupan menjawab, bintang giok ilahi awalnya adalah pesawat yang diatur oleh alam dewa kita. Namun, ketika mereka dihancurkan dan bertempur dengan galaksi kuda naga, galaksi Katoda mengambil kesempatan untuk mengambil bintang giok ilahi,
dan galaksi Katoda menjadi rumah bagi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Dewa yang dihancurkan dan tidak pernah mendapatkannya kembali. Begitu kita memasuki galaksi, kita harus berhati-hati. Raja Kehidupan menambahkan, seperti pusat alam dewa, pusat Katoda akan langsung mengikuti setiap gerakan kita. Raja Kehidupan menambahkan, tentu saja, ada kamu dan Nair, dan Xiao Jin ada di sini. Seharusnya tidak akan menjadi masalah besar. Yang harus kita waspadai adalah badai galaksi di galaksi Giok Ilahi. Badai itu akan memicu badai es. Karena badai itu dapat membekukan api Phoenix, badai itu juga merupakan ancaman bagi kita. Baiklah, Chukin mengangguk, ayo, cepat kembali. Setelah itu, kelompok Chu dan Qin melesat ke bintang Giok Ilahi seperti meteor. Memasukinya, di sini ada dunia besar yang sepenuhnya tertutup oleh bongkahan es dan salju, tak berujung, penuh es. Gunung dan bukit ditumpuk oleh es. Bahkan Chukin dan fisik mereka dapat dengan jelas merasakan suhu tubuh mereka turun. Raja Naga Emas merasakan pemandangan ini, dan dua tanduk emas di kepalanya meledak menjadi cahaya. Dalam sekejap, bola api terbentuk, menyelimuti 5 orang Chu dan Qin. Hidup, Senyu Hantan, di mana itu? Tanya Chukin. Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, tidak ada catatan tentang asal-usul binatang jiwa. Itu seharusnya ada di buku lain, tetapi kita mungkin tidak seberuntung itu untuk menemukan buku itu. Tetapi ada satu hal, Senyu Hantan, itu adalah tanah harta surgawi, di mana itu, pasti ada binatang jiwa yang kuat, atau manusia akan muncul. Petik 2, maka itu jauh lebih mudah. Chukin mendengar ini, pupil matanya sedikit memutih, dan kesadaran ilahinya segera menyelimuti seluruh planet Giok Ilahi. Ketemu, binatang jiwa tingkat naga. Kata Chukin dengan kegembiraan di wajahnya. Di tengah bintang Giok Dewa, ada gunung es yang sangat besar, gunung es ini setinggi ribuan kaki, dan di lereng gunung, ada kota es yang sangat besar. Dan di puncak gunung adalah tempat Senyu Hantan berada. Itu tampak seperti Tianqi di pegunungan Kunlun di kehidupan Chu dan Qin sebelumnya, yang termasuk udara terbuka. Awalnya gunung es Giok misterius ini memiliki keterbatasan, rasa penindasan kekuatan jiwa, sehingga gunung es Giok misterius itu tidak bisa terbang, dan semakin gunung es itu mencapai puncak, semakin kuat penindasannya. Penghalang terakhir adalah lingkaran badai raksasa, jika tidak mencapai level Douro yang tiada taraf, akan langsung hancur oleh badai di puncak gunung. Oleh karena itu, tempat ini termasuk dalam area terlarang mutlak di seluruh bintang Giok Dewa. Tapi siapa Chukin? Dapat dikatakan bahwa yang kuat yang terbang dari luar langit, oleh karena itu, mereka sangat santai, dan mereka tiba di tepi perairan Senyu Hantan. Danau yang sangat indah, kata Gu Yuena. Lebih jauh, tampaknya itu bukan air danau biasa yang dapat mengalir di bawah suhu bintang Giok Dewa. Raja Kehidupan mengikuti. Jadi ini adalah Dewa Yu Hantan. Dewa malas itu berkata dengan heran. Danau di depannya ternyata berwarna ungu biru, yang tampak sangat misterius dan cantik. Tidak, Chukin menggelengkan kepalanya. Ini hanya danau biasa, Senyu Hantan yang sebenarnya ada di dasar danau ini. Sambil berbicara, telapak tangan Chukin diremas dengan ringan, dan danau ungu biru di depannya langsung terpisah. Seketika, di bawah kekuatan ilahi Chu dan Qin, air kolam dingin yang terletak di dasar danau ini langsung terbang ke atas. Setelah itu, air kolam dingin berwarna perak itu semuanya dihisap oleh wadah pemandu jiwa Chukin. Pada saat ini, getaran hebat datang dari sisi danau, dan segera, seekor naga es raksasa muncul dari danau. Naga es ini panjangnya ratusan meter dan terbuat dari es dingin. Penampilannya mirip dengan Raja Naga Emas. Itu seharusnya adalah binatang jiwa tingkat naga yang dirasakan Chu dan Qin. Siapa yang menunggu, berani menyentuh air kolam dingin. Naga es Suanyu berkata dengan dingin, menatap kelompok Chu dan Qin. Pinjam sedikit, jangan terlalu banyak. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Pinjam, kurasa kau sudah meminjam atau belum? Naga es Gioksuan berteriak dengan marah, kau ini mencari kematian. Saat naga es Giok misterius itu berkata, mulutnya mulai mengumpulkan energi dengan panik, dan seluruh gunung es Giok misterius mulai bergetar dalam sekejap, dan badai di sekitar puncak gunung juga mulai mengamuk. Hei, naga es kecil ini benar-benar dapat menggerakkan badai es. Dewa Kemalasan sedikit terkejut. Jadi apa, seekor semut? Raja Naga Emas mematahkan jarinya, Saudara Chukin, bolehkah aku membersihkannya? Jangan membunuhnya,
Itu berguna. Jawab Chukin dengan tenang. Saat berbicara, Chukin kehilangan tahap dewa yang dianugerahkan terhadap Raja Naga Emas. Raja Naga Emas berubah menjadi cahaya merah keemasan dan melesat ke langit, dan dengan pukulan ke atas, ia melesat ke rahang naga es. Dalam sekejap, di bawah dampak kekuatan Raja Naga Emas yang dahsyat, naga es giok mendalam itu terbalik, dan dilempar ke tanah oleh Raja Naga Emas dengan satu tangan. Dalam sekejap, bumi bergerak dan gunung-gunung berguncang. Hah, aku telah diganggu oleh saudari Xiao Wu dan yang lainnya, dan akhirnya aku bisa menggertak orang. Raja Naga Emas memutar lehernya dan berkata dengan ekspresi gembira. Kau, siapa kau? Kata Naga Es Suanyu, menatap Raja Naga Emas yang telah mengalahkan dirinya sendiri dengan tangan kosong, berkata dengan ketakutan. Tanyakan begitu banyak mengapa, masuklah. Raja Naga Emas membuka tahap dewa yang dianugerahkan dan segera memasukkan Naga Es Gyeoksuan. Pada saat yang sama, Chukin juga menghirup seluruh air dari seluruh kolam Sen Yu Han ke dalam wadah pemandu jiwa. Ayo pergi. Chukin tersenyum tipis. Ketika Chu dan Qin ingin pergi, gelombang dahsyat datang lagi, dan gunung es giok misterius itu bergetar lagi. Aneh, kali ini, siapa yang tidak punya mata lagi? Sudut mulut Jin Longwang sedikit miring. Kalian, lihat di sana. Pada saat ini, Dewa Malas itu memegang kucing dan menunjuk ke lereng Gunung Suanyu Bingshan dan berkata. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya menyerang tembok kota es besar di lereng gunung. Sosok-sosok ini jelas tidak lemah, dan setidaknya ada 5 cincin roh di bawah kaki mereka. Dan para penjaga di kota raksasa es itu bertarung dengan mereka. Terutama di posisi tengah, seorang wanita mengenakan jubah naga putih sedang bertarung dengan seorang pria dengan baju besi hitam, dan goncangan itu disebabkan oleh mereka. Pria itu, mengenakan baju besi hitam, tampak tampan, tetapi dia jauh dari pria yang sangat tampan seperti Chukin. Baju zirah pada tubuh pria itu bukanlah baju zirah biasa, baju zirah itu sangat tajam, mendominasi, dan indah, seperti milik para dewa. Pada saat yang sama, di bawah kaki pria itu, 10 cincin roh yang terdiri dari 8 merah, 1 merah darah, dan 1 emas berputar, dan seekor naga hitam melilitnya. Itu seharusnya adalah binatang jiwanya, atau binatang suci. Dan wanita itu, yang tampak seperti berusia awal 30-an, ditutupi rambut dingin dan mengenakan jubah naga putih kemasan. Dia memiliki sepasang mata cerah dengan warna rambut yang sama, seperti permata es yang berkilauan. Dari dalam, dia bisa melihat kristal es dan kepingan salju di seluruh langit. Fitur-fiturnya sangat cantik, dan masing-masing fitur wajahnya tepat, dengan temperamen permaisuri. Ada perasaan menjadi cantik dan penuh pesona. Sosok wanita itu juga menonjol dengan cara itu. Jubah naga putih yang longgar tidak dapat menyembunyikan sosok yang seksi. Di bawah jubah naga, Anda dapat samar-samar melihat 2 kaki yang indah dengan stocking sutra berwarna es yang ketat. Di bawah kaki yang indah, ada sepasang sepatu bot hak tinggi kristal yang mirip dengan Xiao Wu, tetapi menunjukkan warna putih es dan salju, yang sangat cocok dengan jubah naga putihnya. Selain itu, di belakang wanita itu, seekor naga berwarna es melonjak, dan di bawah kakinya ada 9 cincin roh merah, 1 emas, dan 10 merah yang berkilauan. Perlu disebutkan bahwa naga es raksasa ini sama persis dengan naga es giok misterius yang baru saja ditangkap Chu dan Qin. Hei! Kedua pria ini telah menjadi dewa. Dewa Malas menatap kedua pria itu dengan heran. Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, wanita itu tampaknya bukan dewa, dia tidak memiliki kostum dewa, dan dia bahkan dapat memiliki 10 cincin roh, seorang dewi yang absolut. Lagi pula, bagaimana aku merasakan napas Dewi Es di tubuhnya, apakah itu keturunannya? Raja Kehidupan menambahkan, Chukin memiliki fokus yang berbeda dari mereka. Permaisuri generasi ini benar-benar cantik dan bentuknya tipis. Chukin memutuskan untuk terus mengamati. Xiang Li, aku tidak menyangka bahwa kamu juga telah melanggar batas kemanusiaan. Pria berbaju besi hitam itu menatap permaisuri yang mengenakan jubah naga putih. Liu Ke, apakah kamu diizinkan untuk menerobos sendirian? Mata indah Xiang Li sedikit memadat. Meskipun aku tidak tahu, cara bodoh apa yang kau gunakan untuk menembus batas. Tapi di hadapanku, Dewa Naga Hitam sejati, kau masih rentan. Liu Ke berkata dengan acuh tak acuh. Apakah itu rentan atau tidak, kau akan mengetahuinya dengan mencoba. Berani menyinggung dinasti Giok Ilahi,
aku ingin kau memiliki gua ajaib ini bolak-balik. Keterampilan jiwa sejuta tahun, hari es dan salju. Saat suara Xiang Li jatuh, pusaran es dan salju besar terbentuk di langit yang awalnya cerah. Kemudian, kristal es sepanjang 1 meter yang tak terhitung jumlahnya, seperti hujan deras, hancur ke tanah dengan sangat dahsyat. Dalam sekejap, master jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang telah melanggar dinasti giok ilahi mati di bawah kristal es ini, atau dibekukan oleh kristal es, dan berubah menjadi patung es. Para master jiwa ini sangat rentan di hadapan Tuhan. Keterampilan ilahi, naga hitam, menghancurkan dunia. Liu Ke sangat marah. Naga hitam di tubuhnya segera bergegas ke pusaran es dan salju Xiang Li setelah diperbesar 100 kali lipat. Dalam sekejap, naga hitam itu langsung masuk, dan di detik berikutnya, pusaran es dan salju asli berubah menjadi pusaran hitam. Pada saat yang sama, pusaran hitam ini melepaskan kekuatan melahap yang tak terbatas, menelan penjaga dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota es Giok Dewa. Sepertinya kamu benar-benar rentan, kata Liu Ke sambil berkata. Naga hitam itu muncul kembali dari pusaran air, seperti naga sungguhan yang datang dari 9 hari, dan bergegas langsung ke Xiang Li dan seluruh ibu kota Giok di belakangnya. Naga hitam ini ternyata adalah dewa tingkat pertama, pria bernama Xiang Li ini seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Dewa malas itu berkata sedikit terkejut. Belum tentu, Cukin tersenyum acuh tak acuh. Cukin benar, Li ini tampaknya mengandung kekuatan lain. Gu Yuena mengikuti. Lihat, seru Raja Naga Emas. Semua orang melihat ke depan dan melihat sosok cantik muncul di atas kepala Xiang Li. Penampilannya agak mirip dengan Xiang Li, tetapi dia jelas lebih dewasa daripada Xiang Li, dan pupil matanya juga dingin. Seperti Xiang Li, dia memiliki kecantikan alami, negara yang penuh dengan keindahan, dan rasa keindahan yang indah. Pada saat yang sama, kepenuhan sosoknya juga lebih besar daripada Xiang Li. Selain itu, wanita ini mengenakan kostum dewa berwarna es, memegang tongkat es di tangannya. Kostum es dingin yang ketat menunjukkan sosoknya dengan jelas dan jelas. Mengying, Dewi Es, dewa kehidupan dan dewa kemalasan berteriak pada saat yang sama. Dia adalah Dewi Es, tanya Cukin. Ya, Raja Kehidupan mengangguk. Belum lama ini, sebelum kamu datang ke alam dewa, dia dan Raja Sura meninggalkan alam dewa bersama-sama. Aku tidak menyangka dia akan muncul di sini. Bagaimanapun, ini adalah kampung halaman Mengying. Dewa malas menjawab, sayang sekali ini termasuk wilayah galaksi Katode, dan kekuatan ilahi Mengying tidak dapat ditampilkan sepenuhnya. Dia seharusnya tidak menjadi lawan Dewa Naga Hitam. Raja Kehidupan menghela nafas sedikit. Selain itu, dia seharusnya takut bahwa orang-orang di galaksi Katode hanya dapat muncul dalam bentuk tubuh roh, sehingga kekuatan ilahinya akan sangat berkurang. Dewa malas menjawab, benar saja, begitu kata-kata Dewa Kemalasan selesai diucapkan, Naga Hitam Liu Ke telah mengalahkan penghalang kekuatan ilahi yang dipasang oleh Xiang Li dan Mengying. Keduanya terbanting ke tanah dari ketinggian. Yang mulia, melihat kekalahan Xiang Li, orang-orang di pihak dinasti Senyu semuanya putus asa. Kaulah yang disebut leluhur dewa dari klan Senyu. Liu Ke menatap Mengying dan tersenyum pelan, ternyata, tapi hanya itu. Kau bahkan tidak bisa menerima pukulan dari kursi ini. Sungguh memalukan membunuh kalian berdua. Kalian berdua telah membunuh begitu banyak orang di Mochauku. Aku ingin menghapus kekuatan ilahi kalian sepenuhnya, sehingga kau dapat merasakan bahwa hidup lebih baik daripada kematian dan menjadi budak ribuan orang. Maafkan aku, leluhur. Akulah yang menyebabkanmu. Xiang Li menatap Mengying dan berkata dengan rasa bersalah. Tidak apa-apa, Mengying menggelengkan kepalanya. Ali, setelah melarikan diri dari bintang giok dewa, pergilah ke tempat yang disebut alam dewa Douro. Leluhur, apa yang akan kau lakukan? Xiang Li panik. Saat Mengying berkata, sebagian energi es yang terlihat dengan mata telanjang mulai terkumpul dengan gila-gilaan di tubuh Mengying. Dasar gila, kau ingin meledak. Kata Liu Ke, menatap Mengying, terkejut. Tiba-tiba, orang-orang dari dinasti Giok Dewa dan Gua Ajaib semuanya ketakutan, dan dewa itu meledakkan dirinya sendiri. Ini bukan lelucon, Mengying akan meledak. Dewa malas berteriak, Dewa Kehidupan, Dewa Chu dan Qin, apa yang harus kita lakukan? Namun, Dewa Kemalasan menemukan bahwa Chu Qin telah menghilang dari pandangannya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menutupi tubuh Mengying, menyebabkan akumulasi energinya yang gila berakhir dengan tiba-tiba. Pada saat ini,
Meng Ying dan Xiang Li sama-sama terkejut. Ketika mereka mendongak, yang menarik perhatian mereka adalah wajah yang sangat tampan dan tidak terkendali hingga ekstrim. Raja Dewa Chuqin, Meng Ying menatap Chuqin dan berkata dengan tidak percaya. Apakah kamu mengenalku? Chuqin tersenyum sedikit. Aku bertemu denganmu sebelum meninggalkan alam dewa. Meng Ying menjawab, Raja Dewa Chu dan Qin, mengapa kau ada di sini? Ini adalah wilayah galaksi Katode. Sebentar lagi, tidak akan ada lagi. Chuqin tersenyum tipis, karena itu adalah sesuatu dari alam dewa Douro, bagaimana mungkin itu jatuh ke tangan orang lain. Mata indah Meng Ying sedikit menyipit. Setelah itu, Chuqin mengulurkan tangannya ke arah Meng Ying. Meng Ying terkejut sesaat sebelum dia meletakkan telapak tangannya di tangan Chuqin dan bangkit. Orang ini, dia mulai menyelamatkan si cantik lagi. Melihat pemandangan ini, Gu Yuena sedikit mengerang. Raja kehidupan juga tersenyum lebar, setia dan wortel besar. Haruskah kita membantu saudara Chuqin? Raja Naga bertanya, kau hanya kayu, jangan bicara. Gu Yuena mengutuk. Oh, Raja Naga Emas, menundukkan kepalanya. Siapa kau? Melihat Chu dan Qin dengan cara yang begitu megah untuk menyelamatkan orang di depannya, Liu Ke berkata dengan marah. Dengan itu, Liu Ke mengendarai naga hitam yang luar biasa itu dan bergegas menuju Chuqin lagi. Pada saat ini, Chuqin menarik Meng Ying dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengulurkan dua jari dan menunjuk ke naga hitam sepanjang 1 kilometer. Dalam sekejap, dua jari Chuqin meledak dengan cahaya keemasan, dan naga hitam itu kaku di tempatnya. Detik berikutnya, ia jatuh langsung ke tanah dan membunuh banyak master roh gua iblis. Naga hitam, melihat pemandangan ini, Liu Ke dan master jiwa gua iblis yang awalnya bersemangat keduanya tercengang di tempat. Kamu, siapa kamu? Liu Ke, entah kenapa takut. Masuk akal bahwa sebagai dewa, ia dapat digambarkan sebagai sangat diperlukan di alam bawah dewa bintang giok. Tetapi Dewa Chu dan Qin mengguncang naga hitamnya sampai mati, dan ia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Saya adalah anggota alam Dewa Katoda. Liu Ke melanjutkan, jika kamu sadar, keluarlah dari benua Dewa Giok. Ini adalah wilayah alam Dewa Katoda. Setelah Chuqin membantu Meng Ying berdiri, dia berbalik dan tersenyum menghina, sekarang, tidak lagi. Itu milik alam Dewa Douro. Begitu kata-kata Chuqin jatuh, pupil matanya meledak menjadi cahaya biru, dan kekuatan ilahinya memasuki pusat alam dewa secara langsung melalui kekosongan yang tak berujung. Dalam sekejap, kekuatan pusat alam dewa melonjak. Di dalamnya, di mana ada planet yang tak terhitung jumlahnya mengambang, ada planet lain, yaitu planet Giok Dewa. Pada saat yang sama, planet Giok Dewa tampaknya tidak berubah, seolah-olah telah ditiup oleh embusan angin. Namun, sebagai dewa, Liu Ke dapat merasakan bahwa kekuatan ilahi di tubuhnya hilang dengan gila-gilaan. Dan Meng Ying dan Xiang Li, kekuatan ilahi dalam tubuh mereka, terus-menerus diisi ulang. Kekuatan ilahiku hilang, apa yang telah kau lakukan? Liu Ke menatap Chuqin dengan ngeri. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mata Chuqin berbinar sekarang, dan seluruh bintang giok ilahi tidak benar. Dasar bajingan yang mendominasi. Gu Yuena tersenyum tipis. Chuqin langsung menduduki bintang giok dewa itu tanpa menyatakan perang. Kau tidak perlu tahu. Chuqin tersenyum tipis, mereka yang berani menggerakkanku, tamatlah kalian. Hah, keterampilan ilahi, pedang hantu naga hitam. Liu Ke berteriak, berjuang mati-matian, dan saat 10 cincin roh di bawah kakinya bergerak, pedang naga hitam muncul di tangannya. Tetapi saya melihat bahwa pedang naga hitamnya belum hancur, Chuqin telah berteleportasi kepadanya, dan langsung meraih pisau hantu naga hitam di tangannya, dan tersenyum acuh tak acuh, apakah artefak tingkat pertama? Ya, itu milikku. NS, kembalikan padaku. Liu Ke berkata dengan marah, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, jari tengah Chuqin telah menusuk dahi Liu Ke. Dalam sekejap, Liu Ke hancur menjadi debu oleh kekuatan supernatural Chuqin. Melihat pemandangan ini, orang-orang di Gua Iblis merasa malu dan putus asa. Liu Ke, yang baru saja membunuh kuartet dan dengan mudah mengalahkan kedua dewa, ditikam sampai mati oleh pria aneh di depannya dengan dua jari. Dan kelompok dinasti Giok Dewa juga tercengang. Situasi pertempuran berubah terlalu cepat, tetapi dia tahu bahwa pria kuat ini pasti milik dinasti Giok Ilahi. Seluruh dinasti Senyu diselamatkan. Meng Ying dan Xiang Li juga tercengang selama setengah detik. Kemudian, Meng Ying menuntun Xiang Li dan membungkuk di depan Chuqin,
terima kasih Raja Dewa Chukin atas anugerah penyelamat hidupmu. Bangun, Chukin memasukkan pisau hantu naga hitam ke dalam wadah pemandu jiwa, dan membantu Mengying dan Xiang Li berdiri. Kalian belum diselamatkan.